Oke, balik lagi masalah desain fasad. Jadi saya belakangan ini bakal lebih sering membahas detail satu persatu mengenai elemen-elemen atau bagian-bagian desain yang kita terapkan untuk jasa kita kepada klien. Dan untuk bahasan kali ini, saya mau membahas tentang proyek kita yang udah beres, ya udah dibangun, tapi nggak sempat kita rekam. Karena kebiasaan kita itu dari sebelum-sebelumnya, apapun yang kita desain dan kita bangun bersama partner, kita konten full, dan jika itu dikerjakan oleh kontraktor lain, kita jarang untuk meliput. Tapi ini tetap jadi bahan yang menarik karena konsepnya ini sudah terbangun, jadi visible dan terbukti bisa laku di pasaran dan berhasil tercapai sesuai keinginan klien berdasarkan diskusi kita bersama tentang desain. Oke, proyek kali ini kita bahas adalah mengenai proyek yang sudah cukup lama. Itu kurang lebih ya sekitar 1,5 tahun yang lalu kita desain itu di Tumbak Bayuh dengan klien kita Turasoni. Jadi beliau merupakan klien lokal, ini jarang banget di daerah sana kita dapat klien lokal. Jadi di daerah Tumbak Bayuh itu benar-benar daerah yang sangat berkembang karena dekat banget dengan Prerenan antara Cepaka dan Prerenan, itu kejepit di situ tuh. Jadi jalurnya ini benar-benar udah mulai padat dan mulai banyak terjadi pembangunan. Kalau nggak salah perhitungan desain saya udah ada sekitar lebih dari 5 klien yang kita desain di daerah Tumbak Bayuh dan ini salah satunya. Kita langsung ke bagian desain. Kita bakal review gimana detail-detail. Tapi sebelumnya kita review sedikit tentang ulasan-ulasan video yang udah kita sampaikan tentang desainnya. Biar benar-benar nyambung deh dikit. Check this out. Jadi dari Pak Ketut ini karena pengalaman beliau sebagai kontraktor sebelumnya dan sudah beberapa villa dimiliki oleh beliau, jadi banyak masukan dari Pak Ketut ini. Jadi untuk desain yang bakal kita bikin ini bahkan akan ada banyak input dari dia. Dan dari Turasoni sendiri memang menyampaikan ingin mendesain 2 unit villa di mana akan dibagi dengan saudaranya. Jadi mereka sepakat membuat 2 unit villa dengan konsep Mediterranean dengan sentuhan tropical Balinese. Ya, itu tadi ulasan mengenai proyek yang akan kita bahas selanjutnya ini. Gimana detail-detailnya, review sebelumnya itu udah lumayan lama ya videonya. Dan sekarang akan lebih terfokus mengenai fasad desain. Let's go to the point. Ya, sebelumnya kita lihat dulu denahnya ya, sedikit nge-review ulang. Walaupun udah saya liatin di previous video. Kenapa desain bangunannya seperti ini? Ada dasar, karena ini terdiri dari 2 pembagian lahan. Yang jadi challenge-nya di sini adalah lebar lahan yang tidak begitu besar dan tidak begitu kecil. Ditambah lagi, kalau saya desain ada desain awal yang paling belakang, ini yang nomor 2 dari belakang. Yang di bagian belakang itu nggak ada masalah karena lebarnya masih sangat bagus ya, aman kalau saya bilang, dan itu L-shape. Sedangkan ini bentuk desainnya kayak L-shape tapi nggak sempurna dan posisi kolanya pun agak unik. Cuma saya berusaha memaksimalkan bagaimana orientasi dari bangunan tersebut mengenai view yang akan terjadi di dalam villa itu sendiri. Jadi kita lihat di denah ini ya, denah ground floor atau lantai bawah. Di situ bisa teman-teman lihat kita ada paling bawah itu ada akses. Nah inilah yang area yang kepotong, dimana lebarnya itu harusnya bagus ya, tapi kepotong untuk akses ke belakang, dimana ini diperlukan untuk bangunan yang paling ujung bagian belakang. Jadi ini in between, bisa dilihat di sini ada area yang keambil buat parkir. Jadi ini bakal jadi sharing parkir yang digunakan untuk 2 unit villa. Karena dari itu, desain dari bangunan ini benar-benar harus mengadaptasi dengan situasi yang terjadi di situ yang udah kita create bersama klien. Nggak ada masalah, dan akhirnya konsep yang kita terapin dari ground floor
as usual ground floor for teknis macam-macam dan ada storage, dan di atas itu ada 2 bedroom. Klien nggak ada masalah dan oke kita gas langsung untuk dikerjakan. Kita lanjut ke bentuk fasad yang kita terapin. Jadi kalau diperhatiin teman-teman, saya berusaha menciptakan desain yang tipikal antara satu villa dengan villa yang lain, walaupun bentuk bangunannya itu beda. Di mana penerapan Mediterranean konsep dengan unsur lengkungan di jendela ini sudah umum banget kita terapkan sama antara kedua building. Warna tone yang kita gunakan di sini kombinasi grey dan creamy color for the wall, kombinasi wood on the windows and door, dan ada railing atau fence di situ untuk batas pagar di balkon menggunakan unsur kayu. Jadi benar-benar warm dan Mediterranean banget desainnya. Untuk bagian atap seperti biasa, the best material that we use is bitumen atau atap aspal. Jadi semua evaluasi dan perjalanan proyek ini hampir 100% desain atap penerapannya menggunakan bitumen. Jadi ini benar-benar efektif secara ketahanan, walaupun harga mungkin dibilang menengah ke atas. Yang paling mahal ya pasti sirap ya, atap sirap dan beberapa material lainnya mungkin lebih eksklusif. Tapi ini masih secara look masih bagus. Dan permainan atap ini perlu diingat buat semua orang. Atap itu seperti mahkota. Jadi kalau desainnya jelek itu bakal jadi bad hair day. Ngeri ya? Bener-bener desainnya udah bagus dari semua segala macam, sedangkan bagian atap kita tidak bisa membuat yang cantik, tidak sesuai dengan tidak sejalan dengan konsep yang udah kita terapkan, itu bakal mengacaukan semua. Jadi benar-benar elemen atap adalah elemen yang sangat penting selain dari bagaimana kita berusaha mengcover cahaya matahari yang langsung ke bangunan dan gimana caranya mengcover deras air hujan nanti di saat musim hujan agar cipratan atau air yang jatuh tidak langsung menuju ke jendela atau dinding rumah. Jadi ini yang udah kita terapin untuk fasad. Dengan curved windows and door, jadi ada main part, secondary part, and third part. Jadi kalau kita lihat dari benar-benar bagian area depan, bagian utama itu adalah kedua bedroom, bagian kedua itu adalah untuk bagian kamar mandi, kombinasi digabungkan dengan void akses tangga, dan paling akhir, paling pojok itu untuk the area storage yang cuma satu level, di mana nanti di atas area storage ini kita bisa berdayakan untuk penempatan water tank. Kenapa bakal efektif? Karena area penempatan sumur bor ini ada di bagian pojok belakang sebelah kanan. Jadi kurang lebih seperti itu. Akses masuk kita maksimalkan seperti yang udah teman-teman lihat di sini. Tidak begitu banyak area untuk pool deck, tapi masih aman. Kita punya 1,4 di situ jaraknya dan area terbuka untuk penerusan bed. Jadi kondisinya masih, kalau saya bilang masih sangat aman. Penempatan kolam renang juga memaksimalkan kondisi sinar matahari yang masuk ke dalam kolam renang, ke area kolam renang tersebut. Ya, jadi itulah ulasan saya mengenai fasad yang sudah saya konsepin buat proyeknya Turasoni di area Tumbak Bayuh. Challenge-nya adalah begini, di setiap lahan tidak akan pernah ada yang namanya 100% sama atau paling nggak identik. Beruntung buat saya kalau saya konsepin sesuatu tuh bentuk lahannya gampang. Tapi walaupun bentuk lahan itu aneh, itu bagi saya sesuatu yang menjadi challenge buat kita. Bagaimana memaksimalkan orientasi view, pencahayaan, habis itu penghawaan, dan bagaimana membuat fasad atau tampilan luar bangunannya yang menjadi wajah itu menjadi karakteristik dari bangunan itu sendiri. Itu penting. Dan ini sudah berhasil saya terapkan, dan saya dengar berita terakhir dari yang punya tempat, Turasoni, ini udah laku. Bener-bener sold very good on the market, dan saya benar-benar bahagia dan senang atas apa yang udah terjadi dengan proyek ini.
I think sudah cukup dulu untuk pembahasan fasad project Turasoni di Tumpak Bayo. Dan good news, kita dapat tambahan lagi dari beliau bahwa ini akan menjadi order tambahan lagi. Kita bakal di seberang lahan yang udah kita bangun ini ada lahan yang masih milik beliau. Itu bakal kita konsepin 3 bedroom villa. Saat ini sedang diproses untuk desainnya, dan itu bakal jadi project yang kedua antara kita, saya dan Turasoni. Okay everyone, thank you for watching. Stay tuned in our channel, Gauri Art Division Studio. Kita lihat bagaimana perkembangan proyek-proyek lainnya di video sini. Thank you.